Karena bisa jadi pernikahan itu bukan memenuhi doa kita, belum tentu. Jangan GR, ya Allah hadirkanlah istri soleha yang akan membuat aku ternyata gak sesuai harapan kita. Ternyata istri yang nih, jangan-jangan Allah kabulkan istri kita, karena istri kita sebelum jomblo bilang, ya Allah aku nih orang banyak dosanya, aku nih mudah marah, bantu aku menjadi pribadi yang baik. Dihadirkanlah kita. Jadi tanpa sadar sebenarnya kita ini adalah bagian dari jawaban doa istri kita. Atau sebaliknya, bagi ibu-ibu dengar, jangan-jangan istri itu ada jawaban dari doa suami. Jadi pahami, kehadiran kita justru bukan mencari kebahagiaan dari dia, memberikan kebahagiaan untuk dia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saya ingin sampaikan salam cinta untuk anak-anak kita, teman-teman remaja, teman-teman cilik, adik-adik kecil, anak-anakku semua yang hadir di kesempatan majelis maghrib menjelang isya. Di kesempatan malam hari ini, tak pernah bosan kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bersua melanjutkan kajian bulanan kita. Khusus di hari Jumat ini kita membahas tentang fikih usrah. Bagaimana kita membahas bahtera keluarga agar kita menjadi salah satu keluarga yang kokoh, dan kita menjadi salah satu keluarga yang kelak menjadi keluarga yang mampu bukan hanya berkumpul dunia tapi juga berkumpul di surga. Hal ini kita bahas kenapa? Karena memang masalah problematika di negeri kita sedemikian banyaknya, tapi di antara masalah yang krusial terutama adalah masalah terkait dengan di dalam keluarga. Dan ini bukan masalah yang sepele, walaupun sebagian kita menganggap remeh. Ada sebuah pidato atau sebuah pemaparan menarik dari seorang profesor dari Amerika bernama Jared Diamond. Beliau ini pemenang Pulitzer, ya, penghargaan tertinggi dalam bidang karya ilmiah dan jurnalistik. Dalam sebuah pidatonya beliau mengucapkan sebuah prediksi yang mungkin cukup mengerikan bagi kita. Beliau mengatakan salah satu peradaban yang akan hilang di muka bumi ini dalam waktu dekat adalah peradaban dari negara Indonesia. Jadi Indonesia satu di antara yang beliau prediksi akan hilang peradabannya, meskipun secara teritori atau mungkin secara wilayah masih ada. Tentu pernyataan orang yang digelari profesor pemenang Pulitzer ini bukan pernyataan asbun, asal bunyi. Hasil riset beliau bertahun-tahun menyebutkan ada tiga unsur yang menopang atau menjadi syarat rusaknya peradaban. Apakah tiga unsur ini disebabkan karena hancurnya ekonomi? Ternyata enggak. Apakah disebabkan karena hancurnya perpolitikan, dari demokrasi berpindah jadi otoritarian? Ternyata tidak. Tiga yang membuat peradaban itu akan runtuh, yang pertama adalah hancurnya keluarga.
Ini yang pertama, di mana ini yang akan kita sering bahas khususnya setiap bulan, agar kita tidak masuk keluarga yang menopang atau berkontribusi terhadap hancurnya peradaban di negeri ini. Yang kedua adalah hancurnya sistem pendidikan. Sekolah tidak dimaknai sebagai pusat pemberdayaan anak-anak yang akan menjadi pribadi yang unggul secara karakter, tapi lebih kepada pabrik industri. Jadi sekolah itu sebenarnya industri dari muara ke hilir. Ini yang disebutkan oleh beliau. Sebagian besar anak-anak disekolahkan dihubungkan dengan pekerjaan atau profesi di masa depan, bukan individunya dicetak berkarakter bagaimana, bukan itu. Seringkali terjadi seperti itu. Yang ketiga kata beliau adalah hancurnya peradaban ini, rusaknya peran signifikan person, atau kalau konteks ke kita ini adalah para tokoh atau ulama. Rusak atau hilangnya peran ulama yang membina, mengayomi, menjadi penyeimbang, peran-peran yang menjadi penasehat bagi para kalangan eksekutif hilang. Itu juga yang disebut sebagai pintu-pintu kerusakan. Malam ini kita akan membahas yang menjadi isu betapa kita tidak boleh menyepelekan hancurnya keluarga, ditandai dengan pernikahan yang tak sesuai harapan. Pasangan yang kita harapkan, idam-idamkan, ternyata kok begini ya. Persis sebelum saya mengisi kajian ini, saya melayani konsultasi kurang lebih 3 jam dari pasangan yang menurut saya bukan sekedar pasangan biasa saja. Mereka adalah aktivis dakwah, bertitel doktor, harus mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian karena setelah mereka menjalin rumah tangga baru sadar ini enggak seperti yang gua harapkan. Ternyata dia tidak seperti yang saya bayangkan. Daripada saya menghabiskan waktu berlama-lama dengannya, lebih baik cerai saja. Sederhana sekali sebagian kita mendefinisikan betapa ketika tak mampu mendapatkan harapan yang kita mau, maka kita memilih meninggalkan. Ini yang mungkin harus kita pahami dulu, betapa esensi pernikahan itu sejatinya adalah sebuah ikatan yang tidak sembarangan. Dalam Al-Quran, ikatan nikah ini kita kenal dengan kalimat mitsaqon ghalidha dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqon ghalidha wa akhadna minkum mitsaqon ghalidha. Dan mereka istri-istri kalian mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh. Mitsaqon ghalidha, perjanjian yang kokoh. Bukan sekedar janji, tapi janjinya sebut perjanjian yang kokoh. Dalam Islam, janji itu saja sudah harus memiliki konsekuensi, karena orang-orang yang beriman pasti komitmen sama janji. Pembukaan surat Al-Maidah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, setialah kepada janji-janjimu. Dalam segala urusan wajib kita apapun setia, tepat terhadap janji, jangan meremehkan, karena ini berkaitan dengan keimanan. Makanya nggak bisa karena sama orang kafir ini nggak apa-apa batalin janji mah. Tidak semudah itu. Pernah disebutkan suatu hari Uzaifah bin Yaman ketika pulang kampung, di perjalanan dia diculik dan ditawan oleh sebagian pasukan kafir Quraisy karena dianggap mata-mata. Akhirnya mereka menginterogasi dan
membuat perjanjian dengan Huzaifah. Huzaifah, kami akan bebaskan kamu, tapi kamu berjanji tidak akan membantu Muhammad memerangi kami. Kami mendengar Muhammad akan mengirimkan pasukannya untuk memerangi kami. Maka berjanjilah, maka kami bebaskan engkau, kamu boleh pulang. Maka Huzaifah bilang, saya janji, insya Allah. Pulanglah dia. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba pasukan Rasulullah sudah siap untuk menjemput dan menghadang Abu Sufyan dalam peristiwa Ghazwatul Badar. Maka dengan semangat bahwa ini perang yang luar biasa nih, gak sembarangan, kita udah siap untuk menyusun kekuatan, pasti balasannya besar nih, pahalanya besar. Huzaifah pun begitu ngelihat rombongan yang lumayan banyak saat itu, semangat, dia ikut dalam barisan, ingin ikut jihad. Pada saat itulah Rasulullah melihatnya, karena selama ini nggak pernah nampak dia. Ditanya Rasulullah, hai Huzaifah, aina kunta, kemana saja dirimu? Rasulullah bertanya kepadanya, karena memang selama ini nggak nampak. Tiba-tiba ada dalam rombongan. Ya Rasulullah, aku pulang kampung, dan saat pulang kampung aku balik kemari diculik, dan saat itu aku ditawan oleh sebagian pasukan Quraisy. Rasulullah bertanya, lantas bagaimana engkau bisa bebas? Maka Huzaifah bilang, ya karena aku disuruh membuat perjanjian, salah satunya nggak boleh membantu engkau untuk memerangi mereka dalam sebuah peperangan. Tapi ini kan perangnya perang dahsyat ini, pasti pahalanya besar, saya nggak mau rugi. Maka Rasulullah mengatakan, ya Huzaifah, aufu bil uqud, tepati janjimu. Pulang, gak usah ikut. Itu lebih utama, karena seorang mukmin kalau sudah berucap janji itu harus ditepati meskipun sama orang kafir. Jadi jangan merasa, mau orang kafir doang ngapain sih, kerja sama orang bos yang kafir, misalnya disuruh kerja jam 7, sama orang kafir mah gak usah tepat-tepat waktu, jam 8 juga gak apa-apa, untung di dia, nggak gitu. Hukum menepati janji aja secara umum wajib. Nikah bukan sembarang janji. Nikah ini disebut mitsaqon ghalidho karena sebelum ada ayat ini ada dua ayat yang lain yang memberikan sebuah makna baru terhadap pernikahan. Disebutkan bahwa mitsaqon ghalidho selain mengatur hubungan suami istri, Allah sebutkan juga makna mitsaqon ghalidho dalam surat Al-Ahzab ayat 7, yaitu ketika Allah memberi permisalan perjanjian antara dirinya dengan Nabi, disebutkan surat Al-Ahzab ayat 7, wa akhadna minhum mitsaqon ghalidho, dan kami mengambil perjanjian mereka dengan para nabi dengan perjanjian yang kokoh. Ternyata status pernikahan dengan mitsaqon ghalidho disamakan dengan perjanjian antara nabi dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat An-Nisa 154 Allah juga membuat permisalan perjanjian antara dirinya dengan Bani Israel dengan kalimat wa akhadna minhum mitsaqon ghalidho, dan kami mengambil perjanjian dari mereka Bani Israel dengan perjanjian yang kokoh. Berarti ada tiga di sini. Satu, pernikahan mitsaqon ghalidho. Dua, Nabi dengan Allah mitsaqon ghalidho. Tiga, Bani Israil dengan Allah dengan mitsaqon ghalidho. Apa hubungan tiga kalimat ini? Saat Allah menyebutkan perjanjian antara dirinya dengan Nabi, Allah memberi contoh bagi kita hambanya, inilah contoh perjanjian yang ditepati. Bahwa ketika Allah membuat perjanjian mitsaqon ghalidho, Nabi tak pernah berkhianat. Nabi tak satu pun tertarik ketika jumlah umatnya banyak melenceng niatnya lantas jualan produk MLM, gak ada. Gak berpikiran habis ini lumayan banyak nih, mendingan habis ini nyari peluang bisnis, gak ada. Rasul sama sekali, para nabi tidak teriming-imingi, diancam pun siap, mati siap. Nabi Yahya karena dia tidak menyetujui pernikahan seorang raja yang menikahi keponakannya, statusnya adalah mahram,
Awalnya raja ini masih bersikap lunak. Wah Yahya, coba deh cari dalil yang lain, kali aja ketemu gitu. Bisa kali saya sama Nabi Yahya nggak bisa. Oh enggak, ini haram. Maka raja ini marah, dibunuhlah Nabi Yahya. Demikian juga nanti dengan ayahnya Nabi Zakaria. Akibat konsistennya matilah Nabi Yahya. Nabi tak ada yang berkhianat. Sementara perjanjian antara Bani Israel dengan Allah itu adalah contoh perjanjian yang dikhianati. Bani Israel yang sekarang kita kenal Yahudi Zionis itu terkenal dengan karakternya pengkhianat, ngakal-ngakalin dalil. Dilarang mancing hari Sabtu, diakalin jalannya dipasang hari Jumat. Begitu hari Sabtu tegur, enggak, dari Jumat. Waktu dia berangkat rombongan berdasarkan kitab yang dibacanya, Taurat akan datang Nabi akhir zaman, mereka berbondong-bondong datang menyambut Nabi yang dimaksud. Di suatu daerah yang dicirikan dalam kitab Taurat dua, yaitu ada bukit batu bercadas dan banyak pohon kormanya. Itu disebutkan dalam Taurat yang dibaca oleh Bani Israel. Mereka berbondong-bondong akhirnya datang ke negeri yang dimaksud. Negeri yang dimaksud ternyata adalah Madinah dan Khaybar. Maka mereka beranak pinak di situ, seraya ingin membenarkan kitab yang mereka baca itu. Begitu Nabi yang dimaksud bukan dari kalangan mereka dan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak terima. Wah, enggak, ini ngaco nih, enggak sesuai. Kami datang ke sini menyambut Nabi, tapi nabinya yang enggak kayak gini. Nabinya harus dari kami. Kalau nabinya dari dia enggak sah. Wah, enggak mau. Kami enggak percaya. Wah, ini enggak mungkin kami sepakati, enggak sesuai selera kami. Berkhianat. Khas yang namanya Yahudi, ketika tak sesuai dengan harapan berkhianat. Wah, nggak seperti ini Nabi yang gua mau. Nabi yang gua mau tuh yang harusnya begini, berkhianat. Lantas apa hubungannya dengan pernikahan? Pernikahan itu ada di dua titik ini. Siapa yang setelah menikah mengucapkan kalimat, khususnya seorang laki-laki, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 25 kg emas, ya, orang kaya kan? Sama seperangkat ya mesin cuci, handphone dan mobil Alphard, dibayar kredit atau tunai bayar. Maka ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia sudah terikat sama janji. Bukanlah dia menerima dengan kelebihannya, tapi segala hal yang terkait dengan pasangannya diterima. Seolah-olah dia akan mengatakan apa? Saya terima si fulanah ini, atau fulanah yang terikat ini diwakili oleh walinya mengatakan saya terima fulan ini, kebaikannya dengan segala keburukannya juga, yang suka ngorok, ngupil, kentut sembarangan, yang bawel, yang kalau tidur molor sampai netes, gices, yang kalau udah kentut bau atau ketek, waduh. Itu dia konsisten dan menerima ini, maka kelak dia akan dimuliakan layaknya Nabi. Tapi nah ini, ketika seseorang dia baru menikah dan dia tiba-tiba nggak kayak gini juga, dia mudah sekali berkhianat, maka mohon maaf, dia layaknya Yahudi. Makanya pernikahan itu menentukan kualitas orang. Sebab kalau kita nikah cuman mau versi maunya kita doang, maka sejatinya Allah diatur jodohnya sama kita. Maksud jodoh kita ngatur, bukanlah sesuai apa yang Allah kehendaki, mau-maunya kita. Kalau kita maunya sesuai selera kita, semuanya pasti maunya jodohnya kayak Aisyah semua. Salah satu hikmah kenapa istri Rasulullah itu banyak, sebagian mengatakan ada yang 11, ada yang 13, ada yang sebut sebagai budaknya Rasul. Ada para ulama mengatakan istri Rasulullah yang banyak itu, yang jumlahnya kurang lebih 13 menurut jumlah yang paling banyak,
mewakili 13 karakter wanita yang ada di muka bumi ini. Jadi ada 13 karakter wanita. Dan Rasulullah menyikapinya dengan pendekatan yang unik. Agar jadi pelajaran, ada kalanya istrimu mungkin seperti Khadijah. Khadijah itu orangnya kalem, tenang. Ya kan? Sampai disebutkan malaikat ngasih salam, fabashirha bibaitin fil jannah minal qasab la sahaba wala nasab. Berikan bergembira kepada Khadijah dengan sebuah istana dari emas dan perak yang di dalamnya tidak bising, tenang, adem banget, dan tidak ada rasa lelah. Jadi salah satu keistimewaan Khadijah itu dapat istana khusus untuk dia di akhirat dengan perhiasan emas dan perak sebagaimana sukai sebagian wanita, dan istana ini punya sifat kedap suara, tenang dan nggak ada rasa lelah, pokoknya happy. Kata para ulama, kenapa Khadijah itu disebut punya si karakter atau boleh dibilang mendapatkan keistimewaan ini? Karena beliau adalah wanita yang tidak suka berbuat gaduh ketika suaminya ada di rumah. Jadi tenang gitu, jadi nggak banyak ngomel, nggak bawa, tenang gitu. Makanya istimewa Khadijah. Khadijah wanita yang tenang, kalem gitu. Tapi ada istri Rasulullah juga yang ngomongnya kadang tinggi. Ummul Mukminin Aisyah itu wanita yang kalau udah marah spontan, tinggi, dan itu tidak menjatuhkan kehormatannya. Perempuan kalau udah cemburu, sebagaimana kata Rasulullah, kadang tidak bisa membedakan mana bukit mana lembah. Itu kalau udah cemburu. Kalau dalam konteks zaman now, wanita kalau udah cemburu nggak bisa bedain handphone ori mana handphone KW. Main banting aja tuh, padahal itu ya Allah cicilannya belum bayar gitu. Aisyah pernah suara meninggi di depan Rasulullah, pernah, sampai ayahnya mau menggamparnya, tapi Rasulullah laki-laki terbaik yang tidak membiarkan istrinya meskipun mengesalkan hatinya, menyusahkan hatinya, dizolimi. Inilah laki-laki terbaik. Istrinya tidak sesuai harapan, tetap bersabar. Aisyah pernah tinggi suaranya dan Abu Bakar dengar. Abu Bakar teringat firman Allah surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Jadi Aisyah itu suaranya meninggi. Wanita kadang ada yang kayak gitu, udah kesel, gimana sih mas? Gitu ya. Aisyah begitu. Abu Bakar nggak terima, dia ayahnya tapi juga sahabat yang utama. Lihat anaknya ngomong gitu di hadapan suaminya yang tak lain ada Nabi, ingin buru-buru gampar. Tapi inilah Rasulullah tidak membiarkan ada yang menyakiti istrinya. Lagi-lagi lelaki terbaik diukur dari mana? Memuliakan pasangannya, sehingga dipegang tangannya Abu Bakar, didorong untuk keluar. Jadi jangan aji mumpung gitu. Istri kita ngeselin dipukul sama mertua kita, kita tambah ini pak sekalian linggis nih pak. Ini ada balok nih sekalian, kurang ajar deh dulu. Saya nahan hati nih pak dari dulu. Sekalian tabuk tuh pak, biarin gitu. Ada istri Rasulullah yang sangat polos, yang mungkin istilah zaman yang mungkin berfikirnya sedikit unik, yaitu Saudah binti Zam'ah. Kita sampaikan di sini bukan berarti ini merendahkan, tapi inilah karakter-karakter yang unik dari wanita. Ada yang polos. Ketika Rasulullah mengatakan khairukunna man tolat yadiha, sebaik-baik kamu yang paling panjang tangannya, paling panjang tangannya. Maka setiap hari Saudah itu menempelkan tangannya di atas dinding supaya dipanjangin itu. Rasul nanya, "Madza fa'alti?" Kamu ngapain? Engkau pernah bersabda bahwa sebaik-baik kami para perempuan yang paling panjang tangannya. Aku ingin ngukur supaya tanganku panjang gitu. Rasulullah senyum. Bukan itu, yang paling suka ngeberi. Maksudnya yang paling suka ngeberi itu maksudnya. Pernah suatu saat Saudah itu sholat, kemudian dia nutup hidungnya.
Kenapa? Aku khawatir darah tertumpah dari sini. Karena dia pikir hidungnya terlalu besar, lubangnya jadi tutup. Jadi ada hal-hal yang sangat polos menurut kita. Banyak sekali. Jadi kalau kita simpulkan, sikap Rasulullah kepada istri-istrinya kalau digali, mengajarkan betapa Rasulullah memahami tidak ada satupun pasangan atau istri yang sempurna. Makanya disebutkan wanita itu diciptakan di tulang rusuk, ada bengkoknya. Kenapa kita pahami ini? Agar kita jangan merasa kok begini ya, perasaan sebelum nikah dia itu terkenal sebagai seorang yang lembut. Dia itu kalau megang guru TK lembut, tapi kenapa sama anak sendiri kasar ya? Jangan buru-buru mengatakan wah nggak sesuai harapan dah, cerai. Begitu juga dengan para wanita. Wah dia ternyata nggak seperti yang saya bayangkan dulu waktu pacaran, khususnya yang pacaran, atau waktu ta'aruf kesannya baik, kok sekarang begini ya. Kemudian memilih cerai. Ingat, jangan gembirakan setan atas keputusan kita yang emosi, di mana setan paling gembira terhadap perceraian. Saya berulang kali nyampein hadis ini dan gak pernah bosan karena harus diingatkan. Karena banyak yang merasa meremehkan cerai dengan kadang jok-jok yang nggak pentu, yang nggak boleh harusnya gitu. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Jangan menganggap bahwa seolah-olah cerai itu remeh. Cerai tinggal kawin. Cerai itu punya hukum konsekuensi. Ya. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah punya fatwa khusus tentang cerai, dan saya lebih cocok dengan fatwa beliau karena saya banyak berinteraksi dengan pasangan yang mudah-mudahan dalam urusan cerai. Fatwa beliau apa? Al-aslu fit tolak al-hazru, dalam kitab Majmul Fatawanya. Hukum dasar cerai haram. Hukum dasarnya haram. Innama ubiha minhul qadrul hajah. Kalaupun dibolehkan harus berdasarkan al-hajah, kebutuhan yang mendesak. Benar-benar ada 5 hukum daruriyah dari maqasid syariah yang terlanggar, yaitu hifzul din, hifzul nafs, hifzul akal, hifzul nasal, hifzul mal. Jadi jangan bermudah-mudah dalam urusan cerai. Kenapa? Karena ini akan menggembirakan setan. Setan itu diantara semua prestasinya apa? Membuat pasangan cerai. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ini kabar dari Rasul ini, dan ini kalau mau tahu tentang dunia gaib, ambil dari dalil yang sahih. Pasti benar, karena yang menyampaikan kalau enggak Allah dan Rasulnya pasti benar. Kalau bukan Allah Rasulnya masih kita ragukan, bahkan cenderung hati-hati, kalau bisa jangan percaya. Ada yang pernah ngomong sama jin, kata jinnya begini, hati-hati, jin itu bisa punya sifat menipu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa, kata Allah. Dan bahwasanya banyak manusia minta tolong kepada laki-laki dari kalangan jin, kata Allah, jin itu selalu berbuat dosa, pelanggaran. Jadi kalau kita merasa ada jin baik banget nolongin saya dan dia ngasih tahu di alam gaib begini, jangan percaya. Karena bisa jadi itu tipu daya untuk kita terpleset tauhid kita. Kalau pengen tahu tentang sumber tentang alam gaib, cukup dari nas-nas yang sesuai. Sisanya wallahu a'lam, udah. Rasulullah bersabda, innal iblisa yad'u arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis punya singgasana di atas air. Jadi ini dalil bahwa iblis istananya di atas air. Di mana itu Ustadz? Nggak tahu. Apa di pantai Laut Selatan? Nggak tahu juga. Itu iblisnya nggak tahu juga. Pokoknya air.
Mau airnya di mana nggak tahu, pokoknya hadisnya singgasananya istananya atas air. Jadi bukan di atas langit, di air gitu. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia dari istananya mengutus anak buahnya. Seluruh setan itu dikoordinir. Markas besarnya di atas air itu nggak tahu di mana. Ada yang bilang segitiga Bermuda, nggak tahu. Pokoknya di atas air. Ini kata Rasulullah. Dari istana tersebut dikoordinir, diutus goda manusia. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian datanglah setiap hari melapor anak buahnya. Ya iblis, fa'altu kadza wa kadza. Duhai iblis, saya sudah melakukan amalan ini dan ini. Saya sudah membuat manusia berzina, berjudi, minum minuman keras, mabok-mabokan, makan riba. Dia berharap dapat apresiasi dari sang pimpinan. Berkata iblis, wa qalal iblis ma sana'ta syai'an, yang kamu lakukan itu kecil, biasa aja kali, terlalu mainstream, kata istilah anak muda zaman now. Semua setan tuh udah biasa ngelakuin itu. Semua setan laporan selalu gitu, saya sudah membuat dia berzina, ya udah biasa. Tanpa digoda juga manusia syahwatnya gede berzina itu. Kira-kira gitu, dianggap biasa. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian datang setan yang lain melapor, ya iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Duhai iblis, saya pepet terus seseorang, saya tidak tinggalkan dia walau sejenak. Pokoknya saya tempel aja kemana dia ada. Pokoknya setelah dia nikah, saya dampingin dia terus kemana dia ada, sampai dia bercerai dengan pasangannya, sampai rumah tangganya berantakan, sampai dia udah nggak berpikir, udah nggak mau nikah sama dia, cari yang lain aja. Mendengar ini iblis sumringah, bangga. Setan tadi duduk di samping dia, disuruh disuruh sampingnya dia sebagai bentuk penghormatan. Kemudian iblis menutup, ya, Rasulullah menutup hadis ini dengan perkataan iblis kepada anak buah tadi, ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Sungguh di antara semua pasukanku engkaulah the best soldier. Dari hadis inilah kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan prestasi terbesar setan itu merusak keluarga. Maka di antara sebagian keluh kesah kita sama pasangan, munculnya keinginan berpisah, rasa marah, cemburu, ketahuilah tertuduh pertamanya setan. Imam Al-Ghazali mengatakan nama setannya Dasim, yang namanya sama jangan tersinggung. Ini kata Imam Al-Ghazali, setannya bernama Dasim, kerjaannya provokasi, bikin mimpi-mimpi yang membuat resah, tahu-tahu bangun marah, menyesali hidup, seandainya gua nggak nikah sama lu mungkin gua gitu, nyesel gua, bikin penyesalan. Makanya kenapa kalau kita sudah berumur khususnya 40 tahun itu masa-masa rawan pernikahan. Dan itu seiring dengan doa yang diajarkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau udah 40 tahun ke atas nih Pak, bukan berarti 40 tahun ke bawah nggak usah baca doa ini, tapi doa ini mengajarkan kalau udah 40 tahun itu sering-sering baca doa ini, karena dimulai dengan kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhan kami, beri kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kami. Kita mohon kekuatan untuk mensyukuri nikmat, karena umur 40 tahun biasanya orang sudah mulai meratapi masa lalu. Seandainya gua nggak nikah sama nenek lampir nih, istri bilang nenek lampir. Dulu seandainya dulu nggak satu organisasi, penyesalan dulu kenapa bisa satu organisasi, akhirnya nikah sama dia. Jadi umur ini umur krusial. Makanya hampir sebagian kasus yang terjadi perceraian itu, sebelum menuduh pelakor atau pebinor, saya selalu ingatkan, waspadalah dan wajib curiga ada setan di antara kita. Sayangnya kita lebih memilih setan manusianya yang kita lihat. Ini gara-gara dia nih teman SMA-nya nih, gitu. Pada setan yang lain yang gak kelihatan itu yang gak kita antisipasi.
yang membuat kita akhirnya menyesal, bahkan jadi alasan untuk curhat sama teman lama kita dan ujung-ujungnya CLBK, cinta lama belum kelar itu. Nah yang kayak gini, maka kita pahami kembali kepada bagaimana Allah menyebut pernikahan dengan mitsaqon ghalidho. Esensi mitsaqon ghalidho, siapa yang kuat menjaga ikatan ucapan ini di tengah hantaman badai, godaan, ujian, dia tetap tegar untuk tetap berupaya bertahan dalam pernikahannya, dialah lelaki, wanita yang istimewa. Makanya sejarah mencatat orang-orang istimewa dengan ujian pernikahan yang tidak biasa. Contohnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini ujiannya nggak tanggung-tanggung. Istrinya kafir, secara hukum syariat sah itu cerai, ngapain juga punya istri kayak gini, Allah bikin rusak. Tapi Nuh tak menceraikan istrinya. Ini membuat kita bertanya, kok bisa ya? Nanti kan kita bahas. Lut itu istrinya pendukung LGBT, parah tuh, udah jelas-jelas suaminya menolak LGBT, bahkan dakwahi kaum Sodom yang justru dalam ini bernikah sebanyak, justru istrinya mendukung. Itu kan mengguting dalam lipatan, menikam dari belakang. Pengkhianatnya adalah istrinya sendiri. Secara esensi sah diceraikan, tapi Lut tak menceraikan istrinya. Asia, siapa suaminya? Fir'aun, seburuk-buruknya laki-laki. Di masa itu udah nggak ada lebih buruk lagi. Kalau secara hukum mah ngapain juga bertahan sama Fir'aun, mendingan Asia cerai aja, cari ya ikhwan yang lain gitu. Tapi Asia enggak tuh. Asia tetap bertahan. Makanya Asia bersabar. Gak pernah sejarah menyebutkan Asia menggugat cerai Fir'aun di pengadilan agama setempat, enggak. Nabi Zakaria alaihissalam punya istri tua mandul, alasannya sah tuh, cari lagi aja. Buat apa coba pertahankan, kan udah tua mandul pula. Sah dong, sah kan, boleh kan. Tapi Zakaria nggak pernah tuh dalam sejarah dia cari bini yang lain. Dia berdoa, Robbi la tadani fardan wa anta khairul warithin, terus. Karena mereka sedang mengajarkan kita tentang apa yang disebut perjanjian yang kokoh. Makanya bertahan dengan pernikahan yang tidak ideal itu bisa jadi adalah sebuah pintu surga bagi sebagian orang yang istimewa. Karena Rasulullah bersabda, innal izamil jaza ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Tentu apa yang kami sampaikan ini bukan menutup rapat-rapat seolah-olah nggak boleh cerai, bukan. Ini motivasi pertama dulu, supaya jangan setiap kesulitan ketika mendapatkan pasangan tasawuran cerai, bukan. Karena kalau kita mengkaji sejarah, kita dapati mungkin ada yang berdalih, tapi Ustadz, bukannya Nabi Ismail pernah ceraikan istrinya hanya karena istrinya curcol, bilang nggak dapat ini nggak dapat itu kepada ayahnya Ismail itu Ibrahim. Perlu kita luruskan, kisah ini menjelaskan bukan bab cerai, tapi bab birrul walidain. Sebab saat istrinya ini curcol kepada Ibrahim, Ibrahimlah yang memberi isyarat, nanti kalau suamimu pulang ganti palang pintu di depan rumah. Maksudnya ceraikan istrimu. Yang menyuruh siapa? Ibrahim. Maka Ismail begitu pulang dikasih tahu ada bapak-bapak tua mencarimu, nyuruh ganti palang pintu. Maka Ismail taunya ini bapaknya, bapaknya nyuruh cerai. Dan sebagai anak yang taat sama ayahnya, dia bilang, aku ceraikan kamu. Babnya bukan bab cerai,
tapi babnya bab tentang birrul walidain. Seandainya Ibrahim gak nyuruh, dia gak akan ceraikan, dia bertahan. Maka kita pahami betapa ini menjadi dasar pertama memahami bahwa pernikahan itu adalah ujian kekuatan, ujian kesabaran. Makanya saat pasangan tak sesuai harapan, kembalikan dulu esensi nikah. Nikah itu kan untuk ibadah. Kalau nikah itu untuk ibadah, maka ibadah menagih dua hal, cuman dua. Satu, jika senang disyukuri. Dua, jika susah disabari. Cuman dua itu doang. Karena bisa jadi zikir kita di malam pertama alhamdulillah, di malam kedua ganti masya Allah, malam ketiga mulai astagfirullah, malam keempat ganti innalillah, malam keenam ganti la haula wala quwata illa billah, malam ketujuh ganti lagi astagfirullah. Perasaan hamdalahnya nggak balik-balik Ustaz. Perasaan tiap malam zikir saya kalau nggak istighfar, la haukala, ya istirja aja itu. Itu juga ibadah. Lantas kalau begitu apakah kita pasrah aja? Enggak. Bisa jadi ketidakmampuan kita memandang mengapa Allah hadirkan pasangan tak sesuai harapan ini, kita membuat diri kita itu tidak mengambil ibrohnya. Karena sebenarnya bisa jadi pasangan tak sesuai harapan ini adalah cara Allah untuk menambah pahala kita lewat dua pintu. Satu, pintu yang pertama pintu kesabaran. Jadi sudah dibahas hadisnya. Kedua, pintu perbaikan. Besarnya pahala itu ketika tanpa sadar kitalah yang memperbaiki pasangan kita yang tidak sesuai harapan tadi. Karena bisa jadi pasangan ini dijodohkan sama kita karena Allah merasa obatnya ada di kita. Saya ingin membahasnya panjang, tapi karena waktu kita sebentar lagi Isya. Tapi ada faktor yang harus kita pahami. Berapa kali saya menangani kasus pasangan yang ribut sampai terjadi hal-hal tidak sesuai. Kita ini lupa, saya, bapak-bapak semua termasuk ibu-ibu itu, kita ini dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda. Pola asuh inilah menentukan bagaimana kualitas kita. Sehingga ada di antara kita yang mungkin waktu kecil nggak punya figur bapak, sehingga jadilah kita suami yang mohon maaf kekuamannya kurang, agak pengecut gitu, kalau ada masalah menghindar. Kadang istri nggak paham hal ini. Ini disebut utang pengasuhan. Kita akan bahas nanti habis Isya. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Kita melanjutkan sebentar kajian kita saat pasangan tak sesuai harapan. Kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena kita mungkin saat awal ta'aruf kita tidak mengenal apa yang menjadi pembentuk karakter orang di saat dia dewasa, apa yang disebut oleh Rasulullah sebagai pola asuh. Dalam hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Rasulullah sudah mewanti-wanti bagi yang ingin mencari pasangan. Ini kenapa buat para jombloan jomblowati belajar ilmu nikah itu salah satunya agar jangan sampai salah dalam memilih. Pelajari betul. Rasulullah bersabda, iyyakum wa khadra ad-diman. Jauhilah olehmu, waspadalah olehmu khadra, tumbuhan hijau yang dimaknai sebagai sosok yang nampak keren, hebat, mempesona. Ad-diman artinya kubangan kotoran. Waspadalah kalian terhadap tumbuhan hijau yang besar di kubangan kotoran, maknanya hati-hatilah kamu terhadap seseorang yang nampaknya mempesona tapi besar di lingkungan atau pola asuh yang buruk selagi dia kecil.
Sayangnya kita nggak pernah dalam ta'aruf itu mengenal 0 sampai 15 tahun itu pasangan kita mengalami apa saja dari bapak ibunya. Kita taunya kalau di kampus, di organisasi, dia mah lembut, dia mah orangnya baik, dia mah orangnya suka berbagi. Pas nikah kaget, karena asli karakter orang itu justru setelah nikah, pada saat sudah sering berinteraksi bersama. Ada seorang aktivis dakwah, ini kisah nyata. Dia orang yang dikenal gagah, orator, laki-laki yang disebut sebagai idaman para akhwat di kampusnya. Semua akhwat selalu berdoa mudah-mudahan dijodohin sama dia, karena dia selain keren, ganteng, IPK-nya tinggi, dia juga pemimpin pergerakan di kampus, bacaan Qur'annya bagus. Saat dia akhirnya memutuskan berumah tangga, dia minta tolong, dapatlah salah seorang wanita di kampus tersebut, dijodohkan. Wanita ini seperti ketiban durian runtuh, seneng banget. Maka terjadilah pernikahan. Baru 3 bulan pernikahan datang ke saya si akhwat ini. Ya, dia baru bercerita kalau suaminya kalau udah marah nggak segan-segan ngebentak, bahkan ngegampar dia. Saat itu saya cuma bilang bersabar. Saat akhirnya udah 6 bulan, udah lebih ekstrim lagi, bahkan 1 tahun, akhirnya pernikahannya tak bisa dipertahankan karena sungguh sangat mengerikan. Suaminya melakukan KDRT sampai lebam dan akhirnya dibawa ke UGD, dan itu sudah selesai. Dia tidak bisa membangun rumah tangga kembali. Ternyata akhirnya sang suaminya ini ngomong sama saya tahu Ustadz bahwa bersikap baik sama perempuan itu dianjurkan sama Nabi, tapi saya nggak bisa mengendalikan diri kalau marah. Bapak saya dari dulu kalau marah itu nggak segan-segan gampar saya. Saya kalau udah marah itu Ustadz, bapak saya dulu kadang-kadang itu leher saya digini dijedotin ke tembok. Maka itu yang terekam dalam kepala saya, maka saya belajar marah. Ya begitu yang saya lakukan ke istri saya. Jadi kita sejatinya yang sekarang sudah berumah tangga, sejatinya kita membawa apa yang disebut pola asuh, dan itu yang kadang kita nggak tahu. Katanya kamu ustadz, tapi kok kalau marah gitu? Ya nggak tahu. Dia tahu hadis tentang memuliakan yang namanya istri, tapi dia nggak bisa bohong kalau kepala dia isinya dari dulu caci maki dari orang tuanya. Kan kamu sering ngaji, kamu kan tahu kalau berkata-kata baik itu dianjurkan. Iya, masalahnya isi kepala dia dari dulu oleh orang tuanya, mohon maaf, isinya sampah semua. Kata-kata buruk mulai dari panggilan kebun binatang nempel di kepalanya. Dan ketika dia mau ucap mesra nggak bisa, kaku. Orang yang dibesarkan tanpa kehangatan dari orang tuanya, dia sulit hangat dengan pasangannya. Maka inilah yang kadang kita lupa. Oh begitu, iya. Maka inilah mengapa pahami pasangan kita itu sejatinya membawa apa yang disebut utang pengasuhan, bahkan luka pengasuhan. Wah kalau gitu saya nyesel. Jangan nyesal, bisa jadi itulah cara Allah menyembuhkannya. Makanya pernikahan itu kita memahami sebagai apa? Upaya meningkatkan kualitas diri kita, diuji dengan kesabaran lebih baik. Pasangan yang berkekurangan, yang gak sesuai harapan, menjadi lebih baik atas bantuan kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran membuat relasi suami istri dengan kalimat wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Makanya kalau kita memposisikan penolong, kita ditugaskan membantu kekurangan pasangan tak sesuai harapan. Rasulullah bersabda, unsur akhoka zalimun au mazlum,
tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Para sahabat bertanya, lah kalau berbuat zolim kami yang dizolimi kami tahu cara nolongnya, lah berbuat zolim gimana cara nolongnya? Hentikan kezolimannya. Ada pasangan yang berbuat zolim kepada kita, jangan kita posisikan diri sebagai korban terus-terusan. Ini korban Ustadz dari suami yang kasar, ini korban. Korban itu selalu pasif, mengandalkan keajaiban. Suatu saat suaminya berubah gara-gara nonton sinetron azab di Indosiar gitu, gara-gara kena kepret korban Ustadz Somad baru berubah. Enggak, dia akan berubah kalau dibantu, maka tolonglah dia. Bagaimana cara menolongnya? Bayar utang pengasuhan orang tuanya, bahkan basuh lukanya. Saya punya kawan, ini sebagai contoh saja, sebagai penutup juga. Dia itu udah 13 tahun nikah baru cerita, saya ini baru sadar Ustadz kalau saya itu memilih pasangan yang salah. Cuman saya itu ingat nasihat Ustadz, makanya saya berpikir mau meninggalkan juga malu sama Allah, tapi bertahan juga nyakitin hati. Oh gitu ya. Emang kenapa? Istri saya itu Ustadz nggak pernah bisa ngomong terima kasih. Istri saya udah berbuat baik apapun, responnya selalu dingin. Saya pernah beliin handphone Ustadz, handphone baru pre-order, belum ada di mana-mana. Saya lihat mau beri kejutan, saya beli dengan uang tabungan saya kasih dia. Mi, maksudnya bermesra gitu buat Umi. Istri yang ngeliat, oh doang. Kesel suaminya, bilang makasih dong. Iya. Bukan iya, makasih. Iya. Kok iya, makasih gitu susah banget sih. Iya. Kamu kok susah makasih gitu. Akhirnya istri kesel, kamu ikhlas nggak sih? Kalau ikhlas nih kasih. Ya udah. Sampai begitu. Nahan diri, kok gini amat punya bini ya. Saya pernah ngasih kejutan Ustadz ulang tahun pernikahan. Biasanya WA itu pakai I love you, ini beda. Saya tulis I love you dari susunan uang 100 ribuan di kamar. Tuh kan, mesra banget nih suami. Apalagi dibingkai pakai logam mulia. Wanita normal reaksinya gimana kira-kira? Buka pintu ada uang 100 ribuan disusun tulisan I love you, pasti apa? So sweet ya Allah, Abi, gitu. Itu yang normal. Si suami ini berharap istrinya akan begitu, berharap dengan kelembutan dan perilakunya luluh hatinya. Dia udah ngumpet tuh di luar kamar itu, berharap istrinya beresponnya seperti yang harapkan. Begitu istrinya buka kamar, duit itu disusun, apa kata dia? Mas, yang berantakin uang di kamar siapa? Mas, woi, yang berantakin uang di kamar siapa nih? Datang suaminya, iya. Kamu udah ngeliat nggak? Ngeliat. Kamu kayak banyak duit aja, ntar kok kena angin gimana? Kena kipas angin terbang, kayak uang banyak aja. Susun, bersin. Iya, disusun lagi. Gak jadi tuh. Udah disusun mas suaminya. Itu uang sebenarnya buat siapa? Ya awalnya buat kamu. Ya udah sini, diambil. Gondok nggak? Gondok banget dia. Ya Allah Ustaz. Saya gimana lagi Ustaz ya? Pas banget nih orang Kalimantan gitu. Besoknya saya mau terbang ke Jakarta. Saya bilang, saya ngomong sama istri antum boleh nggak? Iya boleh banget Ustaz. Istrinya tahu-tahu WA saya sebelum itu, kayaknya udah punya feeling nih suaminya ngadu-ngadu nih. WA, Ustadz ada waktu nggak besok sebelum pulang ngobrol sebentar? Ya udah ketemu di lobi hotel supaya nggak kelihatan orang, nggak enak kalau bisa bawa temen atau siapa. Jadi saya nggak mau berdua, dia bawa temennya tapi agak jauh supaya nggak. Dia bilang gini, Ustadz saya khawatir Ustadz dapat cerita tentang saya dari suami saya. Saya senyum aja. Emang apa? Saya pasti cerita tentang saya yang gini kan Ustadz, yang kasar, nggak ngomong kasih. Ustadz bukannya saya nggak tahu pentingnya ucap makasih, tapi isi kepala saya dari dulu itu nggak ada omongan makasih.
Saya itu dibesarkan oleh bapak yang mengajarkan saya berkompetisi dengan cara menjatuhkan. Maksudnya dulu bapak saya nih, kalau saya, papa aku ranking 1 di SD ini, alah baru ranking 1 doang udah bangga kamu. Banyak yang masuk SD itu besoknya juga keluar lagi. Bisa nggak kamu buktiin sampai kelas 6 kamu juara? Bisa pak, bisa pak. Belajar dong. Papa alhamdulillah aku lulus. Baru gitu doang, jangan bangga kamu. Gitu doang aja bangga. Banyak itu lulus besoknya SMP-nya SMP negeri. Bisa nggak SMP favorit itu? Bisa pak, belajar. Papa gitu. Selalu bapaknya, apaan? Jangan puas dulu kamu. Jadi si anak ini memang pinter. Cara bapaknya dijatohin supaya bangkit, maksud bapaknya baik. Sampai anak ini kuliah di Unair Surabaya sampai kedokteran, bapaknya gak pernah bilang hebat, bangga apa-apa, nggak ada. Banyak dokter nganggur gitu omongan bapaknya. Jadi kata dia gini, kebayang nggak Ustadz isi kepala saya dari kecil gimana? Itu masih mending yang tiap hari emaknya bapak yang ngomong gini, bego lo, ada kan? Anak setan lo, ada kan? Itu isi kepala tuh, diisi dari kecil. Maka kata dia, isi kepala saya ya tiap hari gitu. Makanya bukan saya nggak terima kasih, kata-kata itu nggak ada di kepala saya, mau keluarin gimana, kata dia. Saya baru paham tuh. Oh ya, saya juga nyesel Ustaz, saya juga pengen berubah tapi nggak tahu, susah ngomong makasih itu Ustaz. Belum apalagi ngomong yang lain, I love you gitu. Lalu saya ngomong sama suaminya, suami ini pas sekolah, saya bilang itu tadi, antum waktu nikah dulu ngucapinnya gimana ya? Itu standar saya. Biasa Ustaz, saya terima nikahnya. Ya iya betul, tapi tahu nggak maksudnya? Sebelum dia jawab saya bilang, itu kan maksud saya terima kebaikannya, kekurangannya, baunya, badannya, sebagainya karena Allah. Saya bilang gini aja, singkatnya gini, istri antum itu korban dari utang pengasuhan. Maksudnya Ustadz, bapaknya, ibunya nggak biasa ngomong-ngomong baik masa kecil. Sekarang antum udah jadi suaminya, tugas antum membayarnya. Caranya gimana Ustadz? Serius mau bayar utangnya? Mulai besok setiap hari minimal kirim WA, SMS, bahkan ngomong 50 ucapan makasih dalam konteks yang normal, bukan yang lebay. Pasti isi contoh ya, istri buatin makanan nih, bekal, makasih ya sayang, pasti enak bikin kamu. Bisa bikin lagi yang lain, saya habis berhubungan badan, bilang makasih ya, aku puas. Berapa banyak Ustadz? 50 saya bilang. 50 Ustadz, iya antum kan guru, bisa lah misalnya apa, say makasih ya tadi pagi kamu masih mau sabar nungguin aku pulang, gitu aja. Cari cara gitu. Berapa lama Ustadz? Kita coba sebulan. Wah 50 kali 30 kata dia 1.500. Ya pikirin aja, insya Allah ada lah gitu. Masa guru nggak bisa apa kek makasih sayang gitu, sampai tahu. Baru seminggu kata dia udah happy, istrinya udah mulai berubah. Minimal pas balas WA udah mulai jawab THX, thanks, 3 huruf doang. Kata dia itu aja udah berubah itu. Maksud saya, pasangan tak sesuai harapan itu bisa jadi bukannya dia orang jahat, dia nggak tahu cara jadi orang baik. Bukan dia orang menyebalkan, dia belum mampu jadi orang yang menyenangkan. Makanya pernikahan itu tugasnya adalah menyempurnakan apa yang bengkok kita. Kita pun yang kurang-kurang ini disempurnakan sama istri. Kalau kita masing-masing paham, maka kita sadar saling menyempurnakan. Demikianlah yang sejatinya kita pahami. Sehingga ketika kita tahu ini nggak sesuai harapan kita, maka pahamilah, disitulah Allah menginginkan kita justru ini memenuhi harapan itu dengan usaha kita. Karena bisa jadi pernikahan itu bukan memenuhi doa kita, belum tentu. Jangan GR, ya Allah hadirkanlah istri soleha yang akan membuat aku, ternyata nggak sesuai harapan kita. Ternyata istri yang nih, jangan-jangan Allah kabulkan istri kita karena istri kita sebelum jomblo bilang, ya Allah aku nih orang banyak dosanya, aku nih mudah marah, bantu aku menjadi pribadi yang baik. Dihadirkanlah kita.
Jadi tanpa sadar sebenarnya kita ini adalah bagian dari jawaban doa istri kita. Atau sebaliknya, bagi ibu-ibu dengar, jangan-jangan istri itu ada jawaban dari doa suami. Jadi pahami, kehadiran kita justru bukan mencari kebahagiaan dari dia, memberikan kebahagiaan untuk dia. Itulah yang membuat kita bisa bertahan. Kalau kita bisa memahami ini, kita akan bersabar. Makanya, gimana Ustadz biar kuat? Sebagai penutup, doa yang menguatkan kita kalau lagi lelah menghadapi pasangan tak sesuai harapan, bacalah doanya Asiyah binti Muzahim atau Imro'ati Fir'aun. Di dalam surah At-Tahrim ada doanya. Doa ini khususnya bagi ibu-ibu, tapi bapak doa ini nggak apa-apa. Doa ini membuat seseorang itu menjadi hatinya lembut. Doanya apa? Rabbib nili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Saat Asiyah menghadapi suami sejat Fir'aun, dia udah bingung ngapain lagi nih. Maka setiap keburukan Fir'aun dikonversi lewat air mata yang berujung kepada istana di surga. Asiyah menggadaikan dunianya, mungkin dia nggak bahagia di dunia, tapi insya Allah dia wanita terbaik dan bahagia di surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalun nisa'il jannati arba', sebaik-baiknya penghuni surga ada 4: Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Zahra binti Muhammad. Yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyikapi pernikahan dalam 2 bahasa. Kalau enggak syukur, ya sabar. Tidak mudah berucap cerai, usahakan ikhtiar dulu. Walaupun begitu, kalau tak mampu ya dipersilakan, tapi jangan buru-buru mengucapkan kalimat yang justru menggembirakan syaitan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.